wabarakatuh. Saya Muhammad Katamir Sanjani dari kelas 3 JPPKN akan menjelaskan makalah yang saya buat yang berjudul Politik Hukum dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Penerapan otonomi daerah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Katamir Sanjani dari kelas 3 JPPKN akan mempresentasikan makalah yang saya buat yang berjudul Politik Hukum dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Oke, materi yang pertama adalah penerapan otonomi daerah Indonesia. Otonomi yang berasal dari kata autonomos atau dalam bahasa Yunani yang mempunyai pengertian mengatur diri sendiri. Pada hakikatnya, otonomi daerah adalah upaya untuk mensejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan potensi daerah secara optimal. Makna otonomi daerah adalah daerah mempunyai hak dan wewenang kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 14 menyebutkan bahwa kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aspek prakarsa sendiri dalam otonomi daerah memberikan roh pada penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih partisipatori tanpa upaya untuk menumbuh kembangkan prakarsa setempat. Otonomi daerah yang diharapkan dapat memberikan nuansa demokratisasi pembangunan daerah akan kehilangan makna terpentingnya. Otonomi yang luas merupakan penjabaran dari desentralisasi secara utuh. Idealnya, pelaksanaan otonomi yang luas harus disertai pula dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Penggalian potensi dan keanekaragaman daerah yang difokuskan pada peningkatan ekonomi di tingkat kabupaten dan kota madya. Implementasi otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu yang pertama, dilihat dari segi wilayah, harus berorientasi pada pemberdayaan dan penggalian potensi daerah. Yang kedua, dari segi struktur tata pemerintahan, berorientasi pada pemberdayaan pemerintahan daerah dalam mengelola sumber-sumber daya yang dimilikinya secara bertanggung jawab dan memegang prinsip-prinsip kesatuan negara. Dan yang ketiga, dari segi kemasyarakatan, berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan di berbagai daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Undang-undang dan peraturan tentang otonomi daerah sudah disusun sejak Indonesia merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa para pemimpin negara dari zaman Orde Lama, Orde Baru sampai pemimpin negara saat ini sudah memikirkan betapa penting otonomi daerah, mengingat wilayah Indonesia yang demikian luas dan menanggung menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemberian otonomi pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya. Daerah diharapkan sedikit demi sedikit mampu melepaskan ketergantungannya terhadap bantuan pemerintah pusat dengan cara meningkatkan kreativitas, meningkatkan inovasi, dan meningkatkan kemandiriannya. Bila pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah disusun, maka harapan indah untuk mewujudkannya. Daerah membangun, bukan membangun daerah, dapat segera tercapai. Otonomi daerah memberikan harapan cerah kepada untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka memberikan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Itu materi pertama yang saya sampaikan. Saya akan menjelaskan materi kedua. Yang kedua, dampak pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Selama kurang lebih 60 tahun Indonesia merdeka,
otonomi daerah turut mengiringi pula perjalanan bangsa Indonesia. Pada masa Orde Lama, otonomi daerah belum sepenuhnya dilaksanakan karena pimpinan negara yang menerapkan demokrasi terpimpin cenderung bersikap otoriter dan sentralistis dalam melaksanakan pemerintahannya. Demikian pula pada masa pemerintahan Orde Baru. Dengan demokrasi Pancasila, pelaksanaan pemerintahan masih cenderung bersifat sentralistis dan otoriter. Selain itu, pada masa kedua tersebut banyak terjadi distorsi kebijakan yang terikat dengan otonomi daerah. Tentu saja kita belum dapat melihat dampak dan pengaruh dari pelaksanaan otonomi daerah pada kedua masa itu. Karena pada kenyataannya ekonomi daerah belum melaksanakan sepenuhnya, walaupun sudah banyak undang-undang dan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan otonomi daerah tersebut. Pada masa reformasi, tuntutan untuk melaksanakan otonomi daerah sangat gencar, sehingga pemerintah secara serius pula menyusun kembali undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah 2 tahun melalui masa transisi dan sosialisasi untuk melaksanakan otonomi daerah tersebut, maka otonomi daerah secara resmi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah kurang lebih 4 tahun otonomi daerah diperlakukan, dampak yang terlihat adalah muncul 2 kelompok masyarakat yang berbeda pandangan tentang otonomi daerah. Di satu sisi, ada masyarakat yang pasif dan pesimis terhadap keberhasilan kebijakan otonomi daerah. Mengingat pengalaman pelaksanaan otonomi daerah pada masa lalu, kelompok masyarakat ini tidak terlalu antusias memberikan dukungan ataupun menuntut program-program yang telah ditetapkan dalam otonomi daerah. Di sisi lain, yang ada kelompok masyarakat yang sangat optimis terhadap keberhasilan kebijakan otonomi daerah karena kebijakan ini cukup aspiratif dan didukung oleh hampir seluruh komponen. Antusiasme dan tuntutan untuk segera melaksanakan otonomi daerah juga berdatangan dari kelompok-kelompok yang secara ekonomis dan politis mempunyai kepentingan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, masyarakat masih dipengaruhi oleh euforia reformasi, menganggap otonomi daerah adalah kebebasan tanpa batas untuk melaksanakan pemerintahan sesuai dengan harapan dan dambaan mereka. Masyarakat dari daerah yang kaya sumber daya alamnya tetapi tidak menikmati hasil-hasil pembangunan selama ini, menganggap otonomi daerah memberikan harapan cerah untuk meningkatkan kehidupan mereka. Harapan yang besar dalam melaksanakan otonomi daerah telah mengakibatkan daerah-daerah saling berlomba-lomba untuk menaikkan pendapatan asli daerah atau PAD. Berbagai contoh upaya gencar daerah-daerah untuk meningkatkan PAD dengan cara yang paling mudah, yaitu dengan penarikan pajak dan retribusi secara insentif. Contoh lain, tidak jarang dengan sengketa antar daerah yang memperebutkan batas wilayah yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi. Perebutan sumber pendapatan daerah sering juga terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemikiran yang bersifat regional, parsial, etnosentris, primordial seringkali mewarnai pelaksanaan otonomi daerah sehingga dikhawatirkan dapat menjadi benih disintegrasi bangsa. Selain dampak negatif dari pelaksanaan otonomi daerah seperti tersebut yang sudah saya jelaskan, juga ada dampak positif yang memberikan harapan keberhasilannya. Keberhasilan otonomi daerah seperti suasana di daerah-daerah dewasa cenderung saling berpacu untuk meningkatkan potensi daerah dengan berbagai macam cara. Seluruh
komponen masyarakat mulai dari pemerintah daerah dan anggota masyarakat umumnya diharapkan dapat mengembangkan kreativitasnya dan dapat melakukan inovasi di berbagai bidang. Dan sumber daya yang dahulu kurang menarik perhatian untuk dikembangkan sekarang dapat menjadi potensi andalan dari daerah-daerah itu. Selain itu, otonomi daerah menumbuhkan demokratisasi dalam kehidupan masyarakat, memacu kompetensi yang sehat, pendistribusian kekuasaan sesuai dengan kompetensi dari daerah-daerah tersebut. Itu materi kedua yang saya jelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu perubahan budaya sebagai akibat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di berbagai daerah di Indonesia telah menimbulkan dampak, yaitu baik dampak positif maupun dampak negatif, seperti beberapa contoh yang telah saya jelaskan. Selain itu, otonomi daerah juga telah membawa perubahan budaya dalam masyarakat Indonesia. Pengertian budaya atau kebudayaan dalam arti luas menurut E.B. Taylor adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain, serta kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat melalui proses belajar. Dalam arti sempit, kebudayaan diartikan sebagai hasil cipta, karya dan karsa manusia untuk mengungkapkan hasratnya akan keindahan. Jadi, pengertian kebudayaan dalam sempit adalah berupa hasil-hasil kesenian sejalan dengan tekad pemerintah untuk melaksanakan otonomi daerah, maka terjadi perubahan paradigma yang telah dijelaskan oleh Warseno dalam Ambardi dan Prihawantoro, yaitu antara lain paradigma sentralisasi ke desentralisasi, paradigma kebijakan tertutup ke kebijakan terbuka atau transparan, paradigma yang menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan ke masyarakat yang menjadi subjek pembangunan. Paradigma dari otonomi yang nyata dan bertanggung jawab ke otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Paradigma dari organisasi yang tidak efisien ke organisasi yang efisien. Paradigma dari perencanaan dan pelaksanaan program yang bersifat top down ke paradigma sistem perencanaan campuran top down dan bottom up. Perubahan paradigma ini juga merubah budaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dan selanjutnya adalah paradigma pemerintahan sentralisasi ke pemerintahan desentralisasi telah menyebabkan kebingungan pada aparat pemerintah daerah yang sudah terbiasa menerima program-program yang telah dirancang pemerintah pusat. Sekarang mereka dituntut untuk melaksanakan pemerintahan yang efisien dan berorientasi pada kualitas pelayanannya serta melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk secara mandiri melaksanakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pengawasan program pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya. Selain itu, daerah dituntut kemampuannya untuk membiayai sebagian besar kegiatan pembangunannya, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif, inovatif, yang diharapkan dapat menghasilkan pemikiran, konsep, dan kebijakan dalam rangka mencari sumber pembiayaan pembangunan tersebut. Perubahan paradigma dalam waktu yang relatif singkat tentu saja belum membuat para aparat pemerintah daerah dan masyarakat memahami sepenuhnya hakikat dan aturan pelaksanaan otonomi daerah.
Walaupun demikian, sedikit demi sedikit, aparat daerah dan masyarakat mulai belajar menyesuaikan diri dengan iklim otonomi daerah, aktivitas yang mengarah pada efisiensi dan upaya peningkatan kualitas pelayanan, inovasi dan kreativitas dalam penggalian forensik daerah mulai digiatkan. Beberapa contoh dapat disebutkan yaitu bahwa instansi pemerintah di daerah giat mendorong para masyarakat atau pegawai untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan dan keahliannya melalui peningkatan pendidikan baik formal maupun non formal. Contoh yang lain adalah pemangkasan prosedur birokrasi yang bertele-tele dengan tujuan untuk efisiensi. Oke, itu materi ketiga sekaligus penutup dari materi saya. Saya Muhammad Katamir Sanjani. Demikian yang bisa saya sampaikan.